Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Halimah Sadiah, Lola Putri dengan NIM 2311538. Jadi di video kali ini saya akan mencoba percobaan latihan yaitu tentang shell script. Nah, jadi shell script ini dibuat dengan editor teks dan umumnya diberikan ekstensi SH, dan script selalu diawali dengan komentar yang dimulai dengan tanda komen, disambung dengan tanda seru, dan nama sel yang digunakan. Di percobaan pertama ini, saya akan membuat file yaitu file proc01sh. Di praktikum kali ini saya akan menggunakan nano karena lebih mudah menggunakan nano daripada V. Kemudian kita masukkan saja perintahnya. Nah, jadi setelah masuk ke bagian nano ini, itu kita memasukkan komentar seperti gambar di samping ini, kita masukkan saja perintahnya. Nah, setelah kita masukkan perintah komen ini, itu langsung saja kita ketikkan tombol ctrl-x, kemudian kita Y, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi di dalam nano itu tadi, itu ada perintah komen-komen ini. Kemudian untuk selanjutnya itu, yang kedua, kita akan menjalankan shell, yaitu menggunakan notasi titik di depan nama program. Kemudian yang ketiga itu untuk menjalankan shell, yaitu dapat juga dengan membuat executable file dan dieksekusi relatif dari current directory. Yaitu kita masukkan saja perintahnya ini. Nah, jadi setelah kita memasukkan percobaan yang pertama, yaitu membuat shell script, kemudian kita melanjutkan ke percobaan kedua, yaitu variabel. Yaitu yang pertama itu menggunakan variabel pada shell interaktif. Kemudian kita masukkan saja perintahnya itu vpt protect dan ini di bawahnya. Nah, jadi setelah kita membuat variabel itu akan muncul perintah di bawah ini. Kemudian kita lanjut saja ke perintah kedua itu memisahkan dua kata dengan spasi menandakan eksekusi dua buah instruksi karakter variabel. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita akan membuat perintah yang kedua, yaitu memisahkan dua kata dengan spasi menandakan eksekusi dua buah instruksi, yaitu karakter ini, simbol ini atau simbol dolar harus ada pada awal variabel untuk melihat isi variabel tersebut. Jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut sebagai string. Nah, kemudian kita langsung saja memasukkan perintah ini. Nah, jadi kenapa di sini ada pesan error? Itu karena di bagian Poltek Elektronika ini kurang tanda petik duanya. Jadi di bagian perintah ini itu harus ada tanda petiknya. Nah, kemudian setelah kita masukkan percobaan variabel yang kedua ini, kita lanjut saja ke percobaan variabel yang ketiga, yaitu menggabungkan dua variabel atau lebih. Jadi kita masukkan saja perintahnya. Nah, setelah kita menggabungkan dua variabel atau lebih, itu ini akan muncul perintah seperti ini. Kemudian kita lanjut saja ke perintah selanjutnya, itu menggabungkan isi variabel dengan string yang lain. Jika digabungkan dengan nama variabel yang belum didefinisikan atau kosong, maka instruksi echo menghasilkan string kosong. Setelah kita memasukkan perintah yang nomor 4 ini, itu akan menjadi perintah seperti ini. Kemudian kita lanjut saja ke perintah variabel yang dapat berisi instruksi yang kemudian bisa dijadikan input untuk shell instruksi tersebut akan dieksekusi. Nah, jadi setelah kita memasukkan percobaan yang kelima ini, itu akan muncul perintah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan saja ke perintah yang keenam, yaitu memodifikasi file proc01sh dengan cara perintah di bawah ini. Kemudian setelah kita masukkan perintah di dalam nano ini, selanjutnya itu kita memasukkan percobaan yang ketujuh, yaitu cara sederhana mengeksekusi shell adalah dengan menggunakan notasi titik, yaitu ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu lanjut ke percobaan ketiga, yaitu membaca keyboard. Yang pertama itu menggunakan instruksi read. Kemudian kita masukkan saja perintahnya read nama, kita tekan enter, Putri. Ketika sudah benar, itu akan muncul perintah seperti ini. Kemudian kita lanjut saja ke perintah selanjutnya, yaitu membaca nama dan alamat dari keyboard. Yaitu kita buat nama lagi. Nah, kemudian setelah kita masukkan
perintah yang tadi itu di dalam nanonya itu kita langsung saja masuk ke eksekusi program. Nah, jadi setelah kita mengeksekusi program, itu akan muncul perintah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan saja ke percobaan 4, yaitu menginstruksi echo secara otomatis memberikan baris baru. Kemudian kita masukkan saja perintah nano lagi. Nah, setelah kita memodifikasi seperti program ini di dalamnya nano, itu langsung kita lanjut saja ke eksekusi program lagi. Kemudian kita masukkan saja perintahnya. Nah, jadi akan muncul perintah seperti ini. Kemudian kita lanjut saja ke percobaan ke-6, yaitu variabel kosong adalah variabel yang tidak mempunyai nilai. Kemudian kita masukkan perintahnya. Setelah kita masukkan perintah yang ke-6, kita lanjutkan saja ke perintah yang ke-7. Ke percobaan yang ke-7, yaitu variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Pada contoh di bawah ini, masukkan saja programnya password. Kemudian kita membuat shell script-nya yang ketiga. Kita masukkan saja. Nah, setelah kita membuat shell script, kita langsung saja ke percobaan ke-9, yaitu mengeksekusi proc 3 ini. Kemudian kita masukkan saja perintah proc. Jadi setelah kita mengeksekusi proc 03-nya dengan program komen di dalam nano tadi, itu akan muncul perintah seperti ini. Kemudian kita lanjut saja ke perintah selanjutnya, yaitu percobaan keempat, yaitu parameter, membuat shell script dengan proc 04. Nah, setelah kita membuat shell script proc 04 ini, itu kita lanjut saja ke percobaan 4 parameter yang kedua, yaitu mengeksekusi proc 04-nya tanpa parameter, dengan 2 parameter, dengan 4 parameter. Kita coba saja. Nah, jadi misal di proc 04 ini kita masukkan proc 04 sh Amir Hasan. Kita tekan enter. Nah, jadi akan Amir Hasan itu akan di parameter 1 dan 2. Kemudian kita lanjut saja ke proc yang selanjutnya. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut saja buat shell script proc 04sh versi 2 dan memberikan jumlah parameter. Jadi kita masukkan perintah nano lagi. Kemudian selanjutnya itu kita akan mengeksekusi proc 04-nya tanpa parameter dan dengan 4 parameter. Nah, setelah kita membuat eksekusi pada proc 04 ini, kemudian kita membuat shell script 04 ini versi 3 dengan menambahkan total parameter dan nomor proses ID. Kemudian untuk selanjutnya itu kita akan mengeksekusi lagi proc 04-nya dengan 4 parameter, yaitu dengan perintah proc seperti di atas tadi. Dan untuk selanjutnya itu kita mencoba ke percobaan kelima, yaitu status exit. Jadi yang pertama itu ada string tidak diketemukan, maka status exit adalah 1. Kemudian kita masukkan saja perintahnya. Jadi ini perintahnya sudah benar seperti pada percobaan ini. Kemudian kita lanjut saja ke string diketemukan, maka status exit adalah 0. Kita tekan saja perintahnya. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Kita lanjut ke percobaan 6, yaitu konstruksi if. Yang pertama itu instruksi dengan exit status 0. Kemudian kita masukkan saja perintahnya, yaitu do. Jika sudah benar, kita lanjut saja ke percobaan selanjutnya. Yang kedua itu if membandingkan exit status dengan 0 bila sama, maka blok program masuk ke dalam blok dan jadi akan muncul perintah seperti ini. Jadi perintah yang saya masukkan ini sudah benar. Kemudian kita lanjut saja ke perintah percobaan yang ketiga, yaitu nomor 1 dan 2 di atas ini dapat disederhanakan dengan perintah ini. Kemudian kita lanjut saja, kita masukkan perintahnya, itu untuk membuat shell script proc 05.
Nah, kemudian di percobaan yang terakhir, itu menjalankan prod 05, yaitu memasukkan nama pemakai yang aktif yang tampil pada instruksi dan coba juga untuk nama pemakai yang tidak aktif. Kemudian kita langsung saja, yaitu kemudian kita masukkan. Nah, jadi ini Putri sedang aktif, jadi ini nama yang sedang aktif. Kemudian kita masukkan yang tidak aktif. Nah, jadi ini nama yang aktif dan nama yang tidak aktif. Nah, jadi kesimpulan dari materi pemrograman sel ini itu memberikan dasar tentang penulisan dan eksekusi sel script, yaitu penggunaan variabel, input dari pengguna, dan kontrol alur menggunakan kondisi. Nah, jadi seperti itu tadilah percobaan dari saya mengenai pemrograman sel. Apabila ada kesalahan kata ketika saya menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.